Halo semuanya, balik lagi sama gue Owen di channel FPL 62. Kali ini gue bakal membahas mengenai tim selection gue dan juga transfer tips untuk Game Week 9 nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Nah, tapi sebelumnya gue mau kasih tahu dulu sama satu game yang seru banget, yaitu adalah MPL Fantasy. MPL Fantasy sendiri merupakan game yang menggunakan analisa dan juga strategi lu dalam menyusun tim impian sepak bola lu. Jadi pastinya ini game yang cocok banget untuk kita semua, terutama suka game fantasy. Selain itu sendiri, MPL Fantasy ini seru banget karena daftar kompetisinya lengkap, hadiahnya cepet, jadi lu bisa langsung terima hadiah lu setelah pertandingan selesai. Dan yang terakhir, pastinya nonton bola bakal jadi jauh lebih seru karena kita ikutan deg-degan nonton dan juga nungguin hasil tim kita di MPL Fantasy bakal kayak gimana. Ditambah lagi hadiah MPL Fantasy ini berupa berlian kemenangan yang bisa lu tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang satu berlian kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja yang bisa langsung lu tarik kapanpun. Nah, seperti yang kita tahu juga, kompetisi Inggris udah memasuki minggu ke-9 kalau nggak salah, dan juga udah ada kompetisi-kompetisi Champion Eropa yang wajib banget untuk kita ikutin. Kayak misalnya di kompetisi Inggris bakal ada pertandingan antara Chelsea melawan Norwich City yang bakal seru banget. Analisanya juga udah gua kemarin udah upload videonya, dan juga pertandingannya minggu depan. Langsung aja ikutin pertandingannya, konten spesialnya di MPL Fantasy, dan susun tim lu sekarang juga. Jadi sambil nonton kompetisi Inggris, lu wajib banget sambil main MPL Fantasy karena ini bakal seru banget. Lu bisa nyusun tim kesukaan lo, dan juga bakal ada konten spesial untuk semua pertandingan lengkap di kompetisi Inggris 2021. Pertandingan lengkap, banyak kontes gratis, dan juga total hadiahnya mencapai puluhan ribu bulan kemenangan atau setara dengan jutaan saldo GoPay atau saldo link aja pastinya. Nah, nonton bola bakal jauh lebih asik sambil main MPL Fantasy karena kalau lu jago dalam nyusun tim, lu bisa dapetin saldo GoPay atau saldo link aja kayak gue juga. Nah, jadi sekarang langsung aja gue masuk ke pembahasan mengenai Game Week 9 di FPL kita. Oke, pertama-tama gue mau nge-review dulu tim gue di Game Week 8 kemarin, di mana gue mendapatkan 60 poin, sedikit tinggi di atas rata-rata, dikit banget bedanya. Dengan total poin gue sekarang 534, alt ranking gue 99.000 ya, gue naik sekitar 15.000 ranking gitu di overall ranking. Jadi sejauh ini gue masih mempertahankan overall ranking gue di 100.000 besar gitu ya. Panah hijau lagi setelah wildcard. Dan posisinya sebenarnya nggak sesuai yang gue harapin. Gue nggak pernah mau pakai formasi ini ya, 5-3-2 menurut gue. Gue nggak pernah suka aja dengan formasi 5 back gitu. Tapi kemarin gue masuk ke Rafinha dan juga Adam Armstrong. Ternyata turns out mereka nggak bermain. Kalau Rafinha udah sesuai prediksi lah ya. Dia emang ada international break, kemarin bermain sama Brazil waktu itu. Jadi gue juga masukin dia ya. Kalau nggak main juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi untuk Adam Armstrong sendiri menurut gue lumayan kecewa gitu ya. Dimana gue rasa dia harusnya, gue pikir mungkin dia akan bermain, mungkin bisa ngambil penalti gitu, dan ternyata turns out dia nggak bermain. Jadi akhirnya yang masuk adalah Davi dan juga Livramento kalau nggak salah. Dan juga untuk Reece James sendiri ternyata di sini bisa dilihat dia cuma bermain 1-2 menit gitu ya terakhir melawan Brentford itu sendiri, jadi cuma dapat 1 poin. Sisanya striker gue semuanya blank kecuali Salah, kapten gue, dan banyakan poinnya ada di back gue dengan TAA, Cancelo, Davi, sama Livramento clean sheet semua gitu. Jadi sejauh ini adalah tim gue kemarin di Game Week 8, dan begini juga pastinya komposisi tim gue yang akan gue bawa di Game Week 9 nantinya. Transfer plan apa yang akan gue lakukan itu nanti akan gue jelasin di belakang, tapi sebelum itu gue akan mau bahas dulu mengenai fixture di Game Week 9 nantinya. Oke, selanjutnya gue mau bahas dulu mengenai fixture untuk Game Week 9. Game Week 9 ini bisa dibilang pertandingan pertamanya ada di hari Sabtu jam 2 pagi, yang berarti artinya deadline Game Week 9 itu adalah hari Jumat malam gitu ya. Tepatnya di 12.30 pastinya harusnya udah masuk ke hari Sabtu. Jadi pastiin lu semua pas hari Jumat mau tidur, lock dulu tim fantasy lu, dan sekitar jam 12.30 udah deadline gitu ya. Nah, di sini Game Week 9 udah gue buat highlight beberapa pertandingan yang gue tandain menurut gue bisa jadi inceran kita pastinya buat kita targetin nantinya pemain-pemain FPL-nya. Seperti di sini yang pertama ada Chelsea melawan Norwich di kandang Chelsea. Seharusnya ini bisa jadi gamenya Chelsea gitu ya. Untuk pilihan pemain Tuchel sendiri ya itu balik lagi sama Tuchelnya sendiri. Pastinya akan ada rotasi menurut gue, mengingat dia juga baru bermain di Champions League nanti malam. Video ini gue rekam hari Rabu siang gitu ya. Jadi dia akan bermain nanti malam. Gue rasa pastinya menurut gue akan ada rotasi-rotasi lagi. Tapi menurut gue harusnya kayak pemain-pemain kayak Werner, Azpilicueta, Chilwell, harusnya dia akan tetap bermain di Game Week 9 nantinya. Kemudian berikutnya di sini juga ada Crystal Palace melawan Newcastle, yang menurut gue sebenarnya ini bukan tim besar gitu ya, tapi gue rasa fixture ini bagus buat yang punya aset dari Crystal Palace itu sendiri, dimana Crystal Palace menurut gue lumayan banget musim ini perkembangannya di bawah Patrick Vieira.
yang akan bertemu dengan Newcastle. Kalau bisa dibilang kalau nggak salah Newcastle ini punya expected goals conceded paling tinggi gitu, paling gede, atau bahkan mungkin 3 besar lah, pasti 3 besar gitu ya. Jadi gua rasa harusnya pertandingan ini bisa dimenangkan sama Crystal Palace dengan mungkin skor 2-0 atau 2-1 untuk Crystal Palace. Nah, berikutnya di sini juga pertandingan yang bagus menurut gue, yaitu Everton melawan Watford. Watford juga punya XGC yang lumayan tinggi, defensifnya juga secara defensif juga kurang gitu ya Watford itu sendiri. Dengan Everton, ya gue rasa dia harusnya menguasai pertandingan, menguasai bola. Tapi harus kita ingat Watford ini punya counter attack yang bagus banget. Jadi gue rasa, gue berharap di pertandingan ini Watford bisa buat beberapa counter yang mematikan untuk Everton. Everton juga menguasai pertandingan yang harusnya saling memotivasi kedua belah tim gitu ya. Nah, nextnya juga ada pertandingan yang seru di sini, yaitu adalah Leeds melawan Wolves. Menurut gue berharap di pertandingan ini juga pertandingan yang terbuka, banyak gol yang bisa didapetin dari Rafinya, yang punya Jimenez, punya Hwang gitu. Gue rasa harusnya pertandingan ini akan jauh lebih seru kalau permainannya sama-sama terbuka. Terlebih dengan kedua tim ini punya XGC yang gak terlalu bagus. Dan terakhir di sini pertandingan Southampton melawan Burnley. Kenapa gue bilang pertandingan ini adalah pertandingan yang bagus? Karena menurut gue Burnley sendiri selain dia masuk ke 4 tim dengan expected goals conceded paling tinggi gitu ya. Jadi secara defensif dia kurang banget. Dan kemudian juga Burnley ini punya chances conceded paling banyak kedua gitu ya. Di sebelah kiri mereka, pertahanan kiri mereka punya chances conceded terbanyak kedua di Premier League sampai sejauh ini. Dan ini artinya apa? Ini artinya bisa dimanfaatkan oleh Livramento yang akan bermain di sisi kanan daripada Southampton sendiri, yang pastinya ketemu sisi kiri daripada Burnley ya. Jadi gua rasa harusnya bisa dimanfaatkan sama Livramento di game week ini. Pastinya harusnya ada potensi attacking return dari Livramento untuk game week ini bertemu dengan Burnley. Oke, jadi kayak gitu fixture-fixture untuk game week 9. Berikutnya gua akan bahas mengenai Antonio. Nah, di sini gua akan membahas mengenai Antonio. Seperti yang kita tahu sendiri, dia udah blank dari 3 kali dari 4 pertandingannya, dan lo bisa lihat di sini fixture-nya West Ham United sendiri udah mulai susah gitu ya. Dengan bisa dibilang 7 pertandingan di sini itu kedepannya 6 lawannya itu berada di posisi 10 besar semua sekarang untuk saat ini, kecuali Aston Villa gitu ya. Nah, di sini gue mau kasih lalu juga rata-rata poin Antonio selama ini mengenai poin FPL dia. Dengan dia, pertama rata-ratanya ini melawan semua tim itu sekitar 5,9 poin, cukup tinggi menurut gue. Dan bahkan ketika melawan tim Big Six atau tim 6 besar gitu ya, dia berhasil mendapatkan rata-rata di 6 poin. Tapi di sini sedikit anehnya ketika melawan tim yang bukan Big Six atau 14 tim lainnya gitu ya, rata-ratanya turun menjadi 5,86. Dan ketika dia melawan tim 10 besar gitu ya, rata-rata poinnya cuma 4,81 doang. Dan ini yang paling kecil gitu ya, 4,81. Dan ketika melawan tim 10 terendah gitu ya, rata-rata poinnya itu sampai angka tertinggi, yaitu adalah angka 6,65 untuk rata-rata poin Antonio itu sendiri. Data ini sendiri gue dapat dari Fantasy Football Scout. Dengan pengukuran ini harusnya adalah posisi terakhir tim-tim tersebut di akhir musim gitu ya. Nah, jadi sebenarnya secara poin menurut gue ini rata-ratanya masih cukup tinggi, walaupun rata-rata terendahnya gitu ya di angka 4,81 untuk melawan tim 10 besar. Tapi gue rasa rata-rata ini masih cukup tinggi, dan jadi gue rasa dengan rata-rata seperti ini harusnya Antonio ini bukan jadi pemain yang gue rasa urgent banget untuk kita transfer out gitu ya. Tapi jika emang lo misalnya udah pengen buang dia gitu, udah pingin ganti sama pemain lainnya, di sini gue juga udah taruh perbandingan Antonio sama pemain-pemain lainnya di harga yang kurang lebih mirip-mirip, di mid budget striker gitulah ya, dan juga pastinya lebih murah daripada Antonio sendiri. Jadi lu bisa langsung masukin pemain-pemain di sini gitu ya, tanpa harus jual pemain lainnya. Nah, di sini udah ada 4 nama yang gue masukin selain Antonio, yaitu ada Jimenez, ada Callum Wilson, ada Adam Armstrong, dan juga ada Ivan Toney di sini. Dengan indikator-indikator yang gue pakai di sini ada 5, di mana dari semua indikator lu lihat di sini Antonio bisa dibilang masih paling bagus dibandingkan pemain-pemain lainnya. Selain itu mungkin Wilson bisa kita jadikan pilihan gitu ya, dengan data kedua terbagus setelah Antonio itu sendiri. Dan Jimenez dari secara data paling jelek bisa dibilang di sini, dengan Adam Armstrong kemudian dari Southampton. Secara data sebenarnya dia nggak jelek-jelek amat gitu ya, bahkan lebih bagus daripada Jimenez. Tapi kita tahu sendiri kemarin dia nggak dimainin karena gue punya dia juga kan, dan gue juga ragu dia akan dimainin atau enggak di game berikutnya. Dan untuk Toney sendiri dia punya data yang oke juga, lebih bagus daripada Jimenez juga, dan setidaknya dengan fixture-nya dia ini bagus banget untuk beberapa game ke depan gitu ya. Jadi kesimpulan gue untuk Antonio ini menurut gue adalah dengan rata-rata poin yang masih cukup tinggi gitu ya, 4,81 untuk melawan tim 10 besar. Datanya juga masih menurut gue masih mendukung, dan juga masih terbaik di harga
mid price forward gitu lah ya. Gue rasa bukan suatu hal yang jadi urgent banget, suatu hal yang penting banget untuk kita transfer out Antonio. Gue rasa kalau lu masih punya PR-PR lainnya di beberapa pemain lu, lakuin itu dulu. Antonio juga masih gue rasa harus kita lihat lagi ke depannya seperti apa. Tapi sejauh ini gue rasa transfer out Antonio bukan adalah suatu pilihan yang paling baik. Tapi kalau dulu pun mau transfer out Antonio, opsinya gue rasa ada di Wilson atau juga Tony yang bisa jadi opsi pengganti Antonio itu sendiri. Oke, berikutnya gue akan membahas mengenai pemilihan kapten di game week 9 nantinya, di mana gue di sini taruh 3 pemain, naruh 3 nama di sini, di mana 2 adalah pemain yang bisa dibilang mungkin orang banyak perdebatan gitu ya antara Salah maupun juga Lukaku, dan satu pemain lainnya adalah satu pemain diferensial yang menurut gue bisa jadi opsi, yaitu ada Gallagher dari Crystal Palace di sana. Nah, pertama gue membahas mengenai Lukaku dan juga Salah, di mana secara data Salah bisa dibilang di sini jauh lebih bagus daripada Lukaku itu sendiri, baik dari menit per peluang, menit per sentuhan di kotak penalti, maupun juga menit per XG dan juga XGI gitu ya. Nah, tapi kemudian pasti orang berpikir Salah ini ketemu lawan susah banget, ketemu MU bisa dibilang ini derby yang lumayan panas gitu ya. Sedangkan Chelsea sendiri dari Lukaku cuma akan bertemu Norwich gitu ya. Jadi pastinya orang banyak yang tertarik untuk pakai Lukaku dalam menghadapi Norwich yang pastinya fixture-nya gampang banget secara di atas kertas gitu ya. Apalagi kayak setiap derby, terutama derby Liverpool maupun MU gitu ya, apapun bisa terjadi, bisa jadi skor 0-0, bisa jadi high scoring game gitu ya. Jadi gue rasa apapun masih bisa terjadi. Tapi gue kemarin sempat dengar bahwa Tuchel ini sempat bilang Lukaku ini sedikit overuse gitu, bisa dibilang kayak kebanyakan dipakai gitu ya, baik di Belgia, di Chelsea juga seperti itu. Jadi harus dilihat lagi apakah dia bakal bermain misalnya kayak di UCL nanti malam. Kita harus perhatiin lagi apakah dia dicadangin di UCL pas lawan Malmo dan dia akan bermain di Norwich atau enggak. Tapi kita harus perhatiin lagi, jangan sampai misalnya kayak kita kapten Lukaku tapi ternyata dia kena rotasi gitu ya. Nah, untuk diferensial sendiri di sini gue taruh Gallagher dengan Crystal Palace yang bakal ketemu Newcastle. Harusnya gue rasa dia bakal perform, dengan Newcastle sendiri punya XGC yang tinggi banget di sini. Jadi gue rasa untuk pilihan kapten, pilihan aman sejauh ini jatuh ke Lukaku, walaupun secara data nggak bagus, tapi lawannya Norwich punya XGC yang jelek banget gitu ya, tinggi banget, dan Salah bisa jadi opsi yang bagus juga pastinya. Kita tahu Salah ini secara data bagus banget, dia nggak peduli gitu ya lawannya siapa, tetap aja kalau kita bingung kita pasti kaptenin Salah. Dan untuk diferensial menurut gue Gallagher bisa jadi opsi kita untuk di game week 9 nantinya. Oke, untuk tim plan gue atau rencana tim gue, transfer gue untuk game week 9 nantinya, gue rasa gue belum akan melakukan transfer di sini, di mana gue akan pakai formasi 4-4-2 untuk menghadapi game week 9 nantinya. Sejauh ini kapten gue adalah Salah di sini. Gue masih bisa ganti-ganti lagi. Pastinya untuk update terakhir ikutin aja di Twitter gue FPL62_. Gue bakal update terus di sana, dan juga mungkin gue akan update juga di community tab gue di YouTube gitu ya, kalau gue nggak lupa gitu. Tapi yang pasti gue akan update di Twitter gue, follow aja di @fpl62_. Dan di sini sejauh ini adalah tim gue seperti ini, di mana gue akan masukin Livramento instead of Adam Armstrong. Seperti yang gue udah bilang tadi, Livramento ini harusnya bagus banget buat menghadapi Burnley gitu ya. Dan juga Adam Armstrong gue rasa, gue ragu dia apakah bakal bermain atau enggak. Davy Brownhill gue akan taruh di paling kanan gitu ya, bench gue, karena lawan City dan juga Brownhill ya 2 poin lah paling gitu ya. Dan sisanya menurut gue Reece James, gue gak tahu dia bakal bermain atau enggak, tapi sejauh ini ya percaya aja lah ya dengan dia bakal bermain. Cancelo harusnya bermain, TAA, Livramento, Rafinya juga udah harusnya bermain lagi. Mahrez kemarin bermain 90 menit full melawan UCL, gue sedikit jadinya agak takut gitu ya, dia bakal dirotasi atau enggak. Mungkin kalau dia nggak bermain, dia akan transfer out, gue transfer out gitu ya di game week 10 nantinya. Bisa aja gue ganti dengan Son sama siapa gitu ya, misalnya 2 transfer yang gue lakuin. Sisanya Salah, Mbeumo, Antonio, Lukaku masih jadi pemain kunci gue pastinya untuk di tim ini sampai beberapa game ke depan. Jadi sejauh ini kayak gini tim gue untuk menghadapi game week 9 nantinya, dan gue masih percaya sama Antonio di sini. Jadi juga kalian tulis komen di bawah, menurut kalian apakah Antonio ini wajib banget untuk kita jual sekarang atau masih kita pertahanin aja. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian merasa suka video ini, dan jangan lupa untuk subscribe kalau kalian merasa terbantu sama channel FPL62. Thank you semuanya, bye bye.